Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis, yaitu percetakan undangan Makmur Jaya, dengan dosen pengampu mata kuliah perencanaan bisnis Bapak Farihul Lutfi. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Farhan Zulfik, Situ Nur Faizah, Rizky Nur Fadila, dan Marzuki Al-Fauzi Iksan. Yang pertama yaitu latar belakang usaha. Percetakan undangan Makmur Jaya merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang percetakan yang menyediakan layanan jasa cetak berbagai jenis undangan, mulai dari acara pernikahan, hitanan, tedak sinten, akikoh, acara sekolah, acara ulang tahun, dan sebagainya. Jika dilihat dari segi konsumen, usaha percetakan mempunyai peluang usaha yang menjanjikan, baik di daerah kota kecil maupun kota besar. Mengingat setiap kali ada acara pasti memerlukan undangan sebagai media untuk mengundang seseorang menghadiri acara tersebut, di mana dengan undangan maka akan terlihat lebih sopan dan menghargai yang diundang. Untuk itu kami sangat optimis pada usaha percetakan undangan ini akan dibutuhkan dan diminati masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan pemasaran. Pada analisis lingkungan pemasaran yang pertama yaitu segmentasi pasar geografis. Pemasaran mencakup semua kalangan masyarakat, baik di kota besar maupun kota kecil atau di desa. Sehingga kami selalu mengusahakan untuk bisa mengakses seluruh wilayah, khususnya di wilayah Jawa dan tidak menutup kemungkinan sampai luar Jawa. Untuk yang kedua yaitu segmentasi pasar demografis, yaitu mencakup laki-laki maupun perempuan, remaja, orang tua dengan usia 15-60 tahun yang memiliki pendapatan kelas bawah sampai menengah ke atas. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar psikografis. Undangan dicetak sesuai permintaan konsumen, produk yang digunakan berkualitas. Selain itu, undangan yang akan dicetak dibuat semenarik mungkin, dan kami juga menerima permintaan desain dari ide konsumen sendiri. Dengan begitu, konsumen akan merasa puas dengan hasil undangan yang didesainnya sendiri. Selanjutnya yaitu analisis STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Pada segmentasi, segmen utama yaitu orang-orang yang mengadakan hajatan. Untuk targeting yaitu seluruh lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah sampai masyarakat ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya yaitu pada positioning, yaitu kami menyediakan berbagai jenis undangan dengan desain menarik dan terbaru, dan juga dengan harga yang murah atau terjangkau. Baik, selanjutnya analisis SWOT. 1. Mengenai kekuatan atau keunggulan atau strength. Yang pertama, bahan baku kualitas tinggi, tidak mudah rusak, ringan, dan luntur. Yang kedua, harganya relatif murah. Ketiga, terdapat banyak variasi produk. Keempat, kualitas hasil cetakan terjamin. 5. Proses pengerjaan cepat dan cermat. 6. Dapat mencetak atau menerima order satuan dan lain sebagainya. Kedua yaitu kelemahan atau weaknesses, meliputi belum berpengalaman dalam memulai usaha yang masih minim. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam bekerja. Walaupun setiap karyawan selalu diberi motivasi untuk bekerja dengan baik, terkadang di antara pegawai melakukan kesalahan yang bisa menimbulkan kerugian. Yang ketiga, peluang atau opportunities, meliputi pertama, usaha percetakan masih belum banyak yang berdiri. Yang kedua, tempat tidak terlalu jauh dari perkantoran, pasar, rumah atau perumahan, dan ruko. Keempat, ancaman atau threats. Yang pertama meliputi banyaknya pengusaha yang mulai melirik usaha percetakan undangan karena melihat usaha ini sangat menjanjikan dalam hal keuntungan, sehingga suatu saat akan banyak usaha percetakan yang berdiri yang berakibat berkurangnya pelanggan. Yang kedua, pembeli menjadi ancaman apabila jumlah pembelian banyak. Produk perusahaan menjadi standar di mana produk tersebut merupakan komponen yang besar dalam struktur pembeli.
Pembeli menekan perusahaan dengan memaksa menurunkan harga dan menuntut tambahan dengan kualitas tinggi, yang bisa mengakibatkan buruk bagi kelangsungan usaha ini. D. Strategi bisnis. Usaha percetakan Makmur Jaya mengambil target pemasaran yaitu perusahaan-perusahaan baik skala kecil maupun besar, instansi, individu atau perseorangan rumahan atau sekolah. Bidikan pasar kami cukup luas karena variasi produk yang kami tawarkan banyak, sehingga dapat fleksibel memenuhi kebutuhan banyak pihak. Undangan untuk acara pernikahan, khitanan, tedak sitan, akikoh, acara di sekolah, acara ulang tahun dan sebagainya, di mana kami selalu mengikuti dan mengamati perkembangan desain yang menjadi tren terkini, sehingga konsumen atau pelanggan tidak akan bosan dengan desain yang lama dan monoton. Selanjutnya, kita juga membuat aneka ragam model kartu undangan yang bisa dijadikan sebagai contoh atau sampel supaya pelanggan lebih percaya. Undangan yang dicetak oleh Makmur Jaya terjamin kualitasnya, baik produk maupun pelayanannya. Untuk memudahkan konsumen atau pelanggan, kami juga melayani sistem pesan secara online melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan website. Bagian E. Bauran bisnis meliputi 1. Produk. Produk yang ditawarkan percetakan Makmur Jaya merupakan produk yang dicetak sesuai dengan keinginan konsumen, mulai dari pemilihan jenis kertas, warna undangan, pemakaian polimas atau tinta berwarna emas hingga ukuran undangan yang akan dicetak. Yang kedua, price. Percetakan Makmur Jaya menggunakan strategi memasang harga yang murah, karena pada umumnya konsumen lebih tertarik kepada produk dengan harga yang murah. Yang ketiga, tempat dan distribusi atau place. Tempat usaha yang kita pilih juga harus strategis, dapat dijangkau dengan mudah, dekat dengan pusat keramaian dan daerahnya aman dan bersih agar konsumen dapat dengan mudah mencari dan datang. 5. Promosi atau promotion. Percetakan ini menggunakan strategi personal selling atau promosi melalui penjualan langsung ke tempat konsumen berada dengan menawarkan sebuah produk, keunggulan, harga, serta membuat spanduk dan memasangnya di pusat keramaian. Yang keenam, SDM merupakan kriteria sumber daya manusia yang dimiliki secara umum dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Direncanakan usaha ini dijalankan oleh pemilik sendiri sebagai pemilik aktif, maka sebisa mungkin pemilik mengutamakan pelayanan dengan sikap yang ramah, sopan, dan bersahabat pada setiap pelanggan yang datang dan diterapkan pada semua karyawan yang bekerja pada usaha ini. Materi selanjutnya terkait prosedur perolehan izin usaha. Persyaratan yang harus terpenuhi yang pertama yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi akta perusahaan, fotokopi izin gangguan atau HO, surat izin tempat usaha atau situ, dan rekomendasi dari dinas terkait. Jika semua persyaratan lengkap dan terpenuhi, kantor pelayanan perizinan akan melanjutkannya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh rekomendasi. Selanjutnya yaitu teknik memperoleh modal usaha. Dalam perencanaan usaha kami, modal kami dapatkan dari tabungan pribadi, menggadaikan aset, mengajukan pinjaman ke bank, mengajukan pinjaman ke orang terdekat misalnya ke orang tua atau saudara, dan yang terakhir mencari partner bisnis yang tepat untuk melakukan kerjasama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah kelompok kami. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Poin pertama yaitu sumber pendanaan usaha yang dibagi menjadi 5, ada tabungan, menggadaikan aset, pinjaman bank, pinjaman orang terdekat, kerjasama bisnis yang totalnya sebesar 20 juta. Untuk kebutuhan usaha dirinci oleh biaya operasional sebesar Rp1.470.000,
biaya tetap dan investasi sebesar Rp15 juta dan sarana penunjang sebesar Rp2.790.000 dengan total kebutuhan usaha sebesar Rp19.920.000. Materi yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan bisnis. Perlu diadakan evaluasi kelayakan usaha yang meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, dan aspek keuangan. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Percetakan undangan di Tulungagung sangat minim, sehingga peluang usaha ini sangat besar. Kita mempromosikan usaha ini lewat spanduk, poster, dan iklan media cetak. Yang kedua yaitu aspek teknis. Lokasi berada di Desa Plosokandang, di mana tempat tersebut sangat strategis. Kita juga mengutamakan bahan baku yang digunakan agar selalu berkualitas dengan harga terjangkau serta selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen atau pelanggan. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Untuk sumber modal percetakan Makmur Jaya secara keseluruhan sebesar Rp20 juta yang didapat dari uang tabungan pribadi, uang hasil menggadaikan aset, uang pinjaman ke bank, uang pinjaman kepada orang terdekat, bisa teman atau orang tua, dan uang dari kerjasama usaha dengan orang lain. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk penunjang operasional usaha ini sebesar Rp19.260.000 dan apabila dikurangi oleh modal awal maka modalnya masih sisa sebesar Rp740. Kesimpulannya yaitu terkait aspek pasar dan pemasaran dan aspek teknis di atas menunjukkan bahwa usaha percetakan undangan Makmur Jaya ini layak untuk direalisasikan. Materi yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan bisnis. Rencana bisnis jangka pendek. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, menambah inovasi undangan yang terbaru dan kekinian, mencari supplier bahan baku undangan dengan harga yang terjangkau. Rencana bisnis jangka menengah. Menambah jenis undangan yang multifungsi, misalnya undangan yang berbentuk kalender, kipas, lipat, dan lain-lain. Membuat undangan dengan basis online yang bisa diakses via web atau berupa video sinematik. Rencana bisnis jangka panjang yaitu membuka cabang rumah produksi di beberapa tempat untuk memudahkan calon konsumen, melakukan kerjasama dengan beberapa vendor seperti vendor pernikahan, party, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu analisis kebutuhan SDM. Pemilik usaha bertugas mengelola dan mengkoordinir karyawan agar bisa bekerja dengan baik. Karyawan di percetakan Makmur Jaya ini kebanyakan dari pelajar atau mahasiswa yang baru lulus dari masa pendidikan yakni setara SMA atau S1 yang ingin bekerja dan menggeluti pada usaha kami ini. Tentunya dengan menyeleksi dan memilih yang sesuai dengan kualifikasi yang bisnis kami butuhkan. Berikut jumlah SDM yang kami butuhkan. Pada bagian pemilik usaha berjumlah 1 orang, bagian desain grafis berjumlah 2 orang, pada bagian pencetak berjumlah 2, pada bagian marketing berjumlah 1, dengan total keseluruhan yaitu berjumlah 6 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.